Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, banyak banget yang request ya. Tim casingnya buat handphone nih. Flagship killer, katanya. Poco F6. Dan karena Poco F6 adalah handphone yang bagus dan kaumnya banyak yang mendang-mending, jadi gue nggak berani ngasih casing rekomendasinya yang harganya itu mahal-mahal. Paling murah ada 30.000 dan yang paling mahal ada cuma di 80.000 aja. Jadi kalau teman-teman punya duit 100.000 itu masih ada kembalian pastinya, karena juga ini toko yang gue rekomendasiin biasanya ngasih free ongkir gitu guys ya. Totalnya ada sekitar 17 casing dan durasinya kayaknya agak panjang, so kita mulai aja langsung dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia handphonenya Poco F6 yang gue punya, warnanya hijau. Nah, kita mulai, kayak ditukar aja ya. Kita mulai bahas casingnya dari yang paling mahal dulu, 80.000. Ada dua di sini ya. Yang satu lagi Duchess, cuma boxnya, bukan boxnya, plastiknya gue lupa taruh di mana. Tapi isinya ya cuma plastikan doang, kayak gini aja sih sebenarnya. Dibuka dulu. Oke, kayak begini ya. Yang satu Duchess biasa, ada pola-polanya. Frosted gitu, tapi ada ya motif gitulah. Dan yang satu lagi dia ada semacam MagSafe-nya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, timbang dulu sesuai request kalian. Kalau handphonenya aja, ini nggak pakai anti gores tempered glass gue ya, ini masih standar bawaannya. Itu beratnya sekitar 181 gram. Sedangkan casingnya dari yang Duchess dulu ini 32 gram, dan satu lagi yang ada MagSafe-nya 34 gram, cuma beda 2 gram aja si magnetnya ini. Kita cobain yang Duchess dulu, tampilannya seperti apa. Oke, seperti ini. Cakep sih looksnya. Gue suka nih di bagian frame kameranya begini ya, bulat-bulatnya tuh bikin kayak 3 roda begitu ya, logo semen 3 roda gitu maksudnya. Dan ini oke untuk lubang-lubangnya presisi, nice. 80.000 oke lah ini. Tombol-tombolnya kliki semua, terus ada hidung babi juga, oke aman. Bagian bawahnya juga oke, bagus aman. Untuk yang lubang speaker dia dot semua gitu ya. Buat yang fobia ngeri juga nih. Terus sebelah kirinya polosan aja. Dipegangnya sih kalau menurut gue ini enak, nggak begitu licin bagian back covernya ini, cuma feels megang si Poco F6 asli tanpa casingnya hilang. Karena dia pinggirannya mengkotak banget nih bagian framenya ya. Gitu. Dan ini kenanya adalah casing hybrid, kanan kiri atas bawahnya soft case, sedangkan yang tengahnya ini adalah hard case. Jadi 214 gram kalau pakai Duchess. Oke, sip, kayak gini pokoknya looksnya. Oh iya, dari depan seperti ini guys. Sekarang kita lanjut yang ini, yang ada MagSafe-nya. Sekalian kita tes magnetnya seberapa kuat. Oke, seperti ini. Ih, bagus sih. Dia lebih ini ya, lebih smoke ya, ini warnanya juga. Jadi hijaunya kelihatan mewah sih kalau mata gue ngelihatnya ya. Jadi kayak hijau-hijau army berubah dia. Dan ini ada MagSafe-nya. Coba pakai yang ini original si Apple. Oke, nempel. Kencang coy. Wih, kuat. Ini cocok nih buat kalian yang punya aksesoris MagSafe lainnya, dipakein ke sini bisa. Wireless charging kan nggak bisa lah ya. Ini handphonenya kan nggak support. Terus ini untuk bagian pinggir-pinggirnya sama bagian atas lubang-lubangnya kayaknya mirip deh, kayak Duchess. Tombol klikinya sama, feels dipegangnya juga sama, ada hidung babi. Tuh, speakernya juga sama kan, bolong-bolong dot gitu. Sini polosan aja. Iya bener. Kayaknya satu perusahaan yang sama kali di Cina ya. Soalnya emang feelsnya sama persis. Dipegang, enggak sih, yang ini lebih licin. Kalau yang Duchess kan lebih berasa ada teksturnya. Kalau ini licin sih, tapi digenggam kayak gini ya sama mirip banget. Berarti ini lebih berat sedikit dong. Iya bener ya. Ini pokoknya casing yang 80.000 nya ada dua, terserah kalian sukanya yang mana. Looksnya udah gua kasih lihat dari depan tuh, sama aja kayak yang tadi. Feels megang Poco F6 nya hilang, jadi kayak handphone yang lain. Soalnya pinggiran framenya ini menjadi kotak. Habis ini kita lanjut ke harganya dikurangin goceng. Oke, selanjutnya nih casing harganya Rp75.000. Ya, casingnya seperti ini. Ini tuh warnanya, ini biru dongker harusnya. Tapi waktu gue beli pilihannya hitam, tapi ini kayak biru dongker sih. Tau lah. Ada ring MagSafe-annya juga. Dan ini untuk frame kameranya kenapa ngikutin kayak itel
Infinix ataupun iPhone ya begini ya. Bagusan yang 3 roda tadi kalau menurut selera mata gue ngelihatnya. Terus ini casingnya juga tipis, bagian dalamnya dia kayak template buat casing-casing ini sih, custom gitu. Hongmi itu HM ya tulisannya. Dan ini kenanya casing hybrid, kiri kanan atas bawahnya dia soft case, sedangkan tengahnya hard case, dan ini ada besi sih. Kita coba pasang aja ke handphonenya. Oke, seperti ini looksnya. Ini udah rapet banget kan ya guys. Dan ini tuh sebenarnya sama sih kayak yang tadi udah kita bahas casing 80.000. Ini malah lebih kotak lagi, berasa lebih agak bulky. Tapi masih kena sih jempol sama jari tengah gue nih, masih bisa ketemu. Tapi lihat deh, ada jedanya gitu tuh. Jadi debu gampang banget masuk kalau kalian kantong-kantongin gitu guys handphonenya. Ada gap yang lumayan tinggi gitu loh, kuku aja bisa masuk dengan gampang. Kita lihat kerapihannya, sebelah atas kayak nice, rapi, jali. Tombol-tombolnya kayak kliki semua, nggak ada hidung babi ya. Ini lubang speakernya bolong-bolong juga. Sebelah kiri, oh ada hidung babi sebelah kiri guys. Taruh tengkurap aman, nggak langsung kena layar. Taruh telentang juga pastinya aman, nggak langsung kena si frame kameranya. Beratnya sendiri, tadi lupa ya nimbangnya. Ntar deh habisnya kita timbang lagi, ini sama handphonenya dulu, jadi 214 gram. Terus ini dicobain MagSafe-nya. Rapat sekali. Sama, aman guys. Tuh. Ya, aman ya. Oke, ini casing tipis termasuk, iya tuh. Nggak bulky banget. Tadi sama handphonenya 214 gram, kalau casingnya aja dia 33 gram. 75.000. Kalau suka, monggo silakan. Kita lanjut ke harganya, dikurangin kurangin ceban aja. Oke, selanjutnya casing harga Rp65.000. Ini casing yang cocok banget buat kalian yang suka main game di Poco F6. Ini lumayan nih casingnya. Kayak gini bentukannya, bungkusannya plastik doang, dan ini tuh ada aluminium alloy. Ini buat teman-teman naruh fan cooler yang modelannya pakai magnet ya, ataupun tidak pakai magnet juga nggak apa-apa, karena ini nanti bisa mendinginkan dengan lebih baik, karena di baliknya ini penghantar dingin yang baik buat di handphone teman-teman nantinya. Terus dia juga ada bolong-bolongnya nih, tuh di sebelah sini kanan kiri, yang sebelah atas cuma ada di sebelah kanan aja. Terus kalau teman-teman beli jangan lupa ini ada plastik film bagian luar yang mesti teman-teman kletek biar lebih bersih. Tuh jadi kayak begini. Bagian dalamnya ada juga nggak ya? Lupa gua. Kita lihat aja. Oh nggak ada guys bagian dalamnya. Tuh casingnya tuh hybrid, cuma nggak tebel-tebel banget. Nih bagian luarnya juga nih kayak cuma akrilik tipis banget deh. Kayaknya lebih tebel windshield motor daripada ini akriliknya. Tipis karena emang ngejar biar handphone itu mengeluarkan hawa panas dengan baik gitu, dengan cepat. Terus dia juga lebih safe dengan kanan kiri atas bawahnya ada tonjol-tonjolan tambahan nih, pentil-pentil tambahan ala-ala anti crack. Jadi kalau misalkan jatuh handphonenya masih aman. Kita tes coba ya. Bentar. Kita lihat, kita timbang dulu. Ini kayaknya enteng sih. 28 gram tuh. Oke, kita pasangin ke handphone ya. Wah, seperti ini. Bagus. Gue lebih suka nih frame kameranya soalnya kayak 3 roda begini ketimbangin tadi ala-ala kayak iPhone kotak gitu sih. Cuma ya selera ya, kalau kalian nggak masalah ya nggak apa-apa. Dipegangnya juga, ini lebih tidak bulky ketimbang yang tadi. Ini nyentuh dengan baik banget jempol sama jari tengah gua. Terus looks dari depannya seperti ini tuh ya. Kelihatan ada patah-patah di anti cracknya, sudut-sudut kiri kanan atas bawah. Ditaruh tengkurap aman, ditaruh telentang juga aman, nggak langsung kena frame kamera soalnya tuh tebel kan. Bagus. Ini kita cobanya sementara pakai MagSafe dulu magnetnya. Oh, tapi dia kayak nempelnya terserah mau di mana aja gitu loh, karena emang besi semua kali ya. Nih gua nggak lingkar sempurna, gue di sini aja. Tuh masih kuat. Cuma ini tuh magnetnya bisa kuat ataupun nggak kuat karena ininya juga sih. Jadi bukan karena dari casingnya, karena casingnya kan cuma nempelin besi biasa. Sedangkan kekuatan magnet ya tergantung dari MagSafe-nya. Kalian pakai MagSafe yang asli punyanya Apple atau pakai third party, gue juga ada, nanti gue tunjukin. Yang mereknya Iconic ataupun merek Vivan gue punya tuh, ntar deh. Yang pasti ini cocoknya tuh buat kalian yang main game terus pakai fan yang ditempel ke sini secara magnet. Pakai magnet bisa, pakai yang jepitan juga bisa. Yang pasti dia bisa menghantarkan dinginnya lebih baik. Ataupun yang punya mobil ada MagSafe-nya di dashboard mobilnya gitu.
Ya ini bisa dipakai juga buat sebagai navigasi perjalanan. 65.000. Oke nih. Kita lanjut ke casing berikutnya. Kurangin goceng, harga 60-an. Oke, selanjutnya yang 60 ribuan. Total ada 4 casing yang gue punya. Dibongkar dulu ya. Oke, dimulai dari 2 yang ini dulu karena satu tipe cuma beda warna. Yang satu warnanya clear, yang satu lagi ini yang smoke. Clearnya ini ada plastik tambahan, plastik film tambahan di bagian dalamnya. Jadi lebih baik teman-teman lepasin aja dulu ya. Tuh ada tulisannya gitu tuh. Mohon kupas lapisan plastik depan belakang. Oh, ada di depan belakang sebelum pemakaian. Ini bagian dalamnya. Ini terus yang luarnya juga. Oh iya sih, luarnya tuh kelihatan ada sesuatu. Oh, gue kirain frosted. Ternyata emang bener-bener bening, clear. Kalau yang ini yang smoke, coba kita lihat. Bagian luarnya juga. Kalau yang smoke ini yang lebih frosted warnanya. Nah, gue lebih suka yang ini nih. Cuma selera ya. Yang clear juga bagus karena bisa lebih memperlihatkan warna asli handphone teman-teman. Kita timbang dulu. Ini plastiknya udah kita lepas juga. 31 gram yang clear. Yang smoke 33. Beda ya? Oh, 32. Ya beda 1 gram lah antara yang clear sama yang smoke. Oke, kita coba yang clear dulu. Ya, jadi seperti ini. Dia tidak bulky, cuma lebih bulky ketimbang yang casing gaming tadi. Karena dia berasa banget lebih tebal di bagian pinggirannya sini, guys. Ini modelannya kayak ducis yang tadi loh. Lihat lubang-lubangnya. Tuh tombolnya, sama juga kan klikinya. Klikinya berasanya sama. Hidung babi sebelah kanan juga sini. Terus lihat speakernya. Nah, kan bener bolong-bolong juga. Ini satu pabrikan yang sama nih, cuma dimodif sedemikian rupa. Pantesan di feels dipegangnya nggak ada pokok-pokoknya ya. Pokok-pokok F6-nya sama sekali. Udah bener-bener berubah. Bibir lebihannya tuh tebel guys. Tuh. Jadi ya aman kalau kalian taruh tengkurap ya ataupun taruh telentang. By the way, ini gua nggak ada ngetes kameranya ya untuk ultrawide karena kelihatan banget nih frame-nya gede, jadi aman, tidak akan ada efek vignette sama sekali. Ini casing hybrid ya, kanan kiri atas bawahnya dia soft case, sedangkan tengahnya dia hard case. Akriliknya ini tengah-tengahnya nih berasa lebih tebel ketimbang yang gaming tadi, casing gaming yang tadi. Sekarang kita cobain yang smoke-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti ini, hijaunya berubah jadi hijau tua, kayak hijau-hijau army gitu. Gue lebih suka yang ini sih, karena ya apa namanya, ini frosted gitu, jadi kayak ala-ala dingin gitu loh, kayak di ruangan suhu dingin dalam kulkas kayak gitu-gitu. Cuma ya selera lah, balik ke kalian masing-masing aja sukanya yang mana. Harganya sama kok 60.000. Oke, tengkurap aman, telentang juga aman. Kayaknya banting-banting jatuh dikit masih aman sih, soalnya ya ininya bagian pinggirnya tuh aman, agak-agak tebel gitu tuh, tapi ya telunjuk apa jempol sama jari tengah masih bisa ketemu, aman sekali guys. Tuh sama setting-settingannya apa namanya, bolong-bolongannya, pinggir-pinggirnya sama semua. Iya, ini juga sama tuh, tebel bibir lebihannya, jadi taruh begini juga aman guys ya. 60.000 selanjutnya kita lanjut lagi setelah 2 casing ini. Oke, pecinta yang ada kickstand-nya dan ada ringnya, pantengin casing yang ini. Ya, ini detailnya. Ada satu macam aja yang gue ambil. Sebenarnya ada beberapa, cuma ini yang gue lihatnya kayaknya paling oke sih untuk harga 60.000 karena dia ada slidernya juga buat kamera biar ketutup. Kalau lagi main game biar si lensanya nggak kotor kena jari tangan kita. Terus ini juga tuh modelnya begini, bisa diputar-putar sebagai kickstand juga. Dan sebagai ring juga biar handphonenya nggak jatuh. Terus ini tuh kenanya casing hybrid, kiri kanan atas bawahnya soft case, sedangkan yang tengahnya nih adalah hard case. Dan bagian baliknya seperti ini. Tuh ada baca-bacaannya ya. Ada teksturnya juga. Slide, tutup, kayak gitu. Oke, casingnya sendiri beratnya itu 53 gram, lumayan. Kita coba pasang ke handphonenya. Oke, seperti ini. Wow, bulky ya. Tapi masih bisa ketemu jempol sama jari tengah gua. Ya, ini pasti aman banget kalau kalian taruh telentang gini lah. Karena pasti yang kena tuh yang tengahnya. Kamera tuh tidak kesentuh sama sekali. Kita lihat dulu kerapihannya. Untuk harga 60.000. Oke, nice. Presisi ya. Rapi jali.
Terus nih tombol-tombolnya juga clicky, nice. Terus bagian bawah lubang speakernya seperti ini, oke rapi, jali juga. Dia nggak ada hidung babi tapi guys. Nih jadi kickstand, bisa begini, bisa vertikal nggak? Oh bisa juga tuh ya. 60.000 loh dikasih yang begini. Coba suruh bikin sendiri. Mana mau dijual 60.000. Slide phone case nih tulisannya yang bagian sini. Kita slide. Tuh, slide-nya gampang kok. Aman-aman. Cuma kalau mau foto agak PR ya. Ininya kelewat batas nih si penutupnya ini. Tuh, ya kan? Ada lebihan begini. Tapi kalau main game enak. Jadinya tuh nggak kesentuh nih. Kan kita main begini. Nah. Tuh, aman guys. Giliran mau foto-foto gitu baru di slide. Jepret kameranya. Terus kalau ditaruh di kantong, misalkan kalian naik motor, tutup aja kamera biar nggak kena debu dari kantong celana kalian. Jadi lebih aman. Rekomen buat kalian yang suka modelan casing seperti ini. Oke, sekarang ke 60.000 yang lainnya. Ya, ini dia selanjutnya adalah casing Sundede. 60.000 guys di toko langganan gue ternyata. Buat bukanya, ini yang sebelah atas didorongnya ke bawah. Dan udah deh diambil casingnya. Bungkusannya kayak gini, nggak plastik doang gitu kalau Sundede. Ada plastik tambahannya bagian atas, plastik film, dilepas aja nantinya. Terus ini ada, oh ada lagi, ada bulat gini lagi. Bulat gitu guys. Ini kenapa mirip-mirip kayak iPhone lagi ya? Beratnya kita timbang dulu. Ini udah nggak ada plastik filmnya. 31, oh 29 gram. Oke, nggak nyampe 30 gram macan. Nice, kita coba pasang aja langsung. Ya, seperti ini tampilannya. Ada tambahan gini, begininya ya, buat grip. Tambahan gripnya, oke, iya. Biar makin keset jadinya. Keset sih, dan belakangnya juga ini nggak licin. Karena dia kayak akrilik doang, glossy. Jadi nempel sih sama tangan. Tuh, ya kan? Nggak jatuh. Dari depan tampilannya seperti ini. Kelihatan di sudut kiri kanan atas bawah ada tambahan anti cracknya, jadi kalau jatuh amit-amit gitu ya masih lumayan aman, masih terlindungi. Tapi bagian depannya dia lumayan tipis. Untuk bibir tambahannya ini gua nggak pakai anti gores sih, masih aman ya. Maksudnya anti gores tempered glass. Gua nggak pakai tempered glass, ini masih aman kenanya. Nggak tahu kalau pakai tempered glass, jangan nyari yang tebel-tebel banget kali ya. Kita lihat lubangnya bagian atas, oke, rapi jali, tombol-tombolnya clicky pasti. Terus ini ada hidung babi juga, bagian bawahnya portnya kayak aman. Dan di sebelah kiri oh ada brandingannya jadi Sundede. Oke ya, ini doang sih minusnya kalau menurut gua ya. Kalau menurut teman-teman nggak minus ya sudah, nggak apa-apa beli aja. Tulisan branding Poco sama kameranya yang bagian bawah juga masih kebaca dengan baik. Mewah di boxnya aja sama handphone sama casingnya juga sebenarnya oke-oke aja kok. Banyak dari kalian yang pakai Sundede juga dan aman-aman aja untuk di handphone lain. Yang 60.000 selesai, kita lanjut ke casing berikutnya, dikurangin goceng aja. Lanjut. Oke, selanjutnya 55.000 rupiah. Ya, casingnya kayak begini, yang brandingannya Vanoia, pasti tau lah teman-teman. Baliknya seperti ini ya. Terus ini tuh ada tekstur, bukan tekstur, iya tekstur bener, sorry. Tapi feelsnya kayak ada kulit-kulit sintetis, bukan bludru ya, tapi kayak nubak gitu sih. Tapi bukan nubak juga, kalau nubak tuh bisa berubah warnanya, digeser kanan apa kiri, atas bawah gitu. Yang jelas ini kayak kulit-kulitan lah, tuh kelihatan lah ya. Kita timbang dulu beratnya berapa. Oh, enteng sekali, 27 gram. Coba pasang ya. Ya, seperti ini looks-nya. Feels pegang Poco F6 aslinya menghilang karena dia pinggirannya amat sangat mengkotak sekali. Dan dia tapi ada tambahan gripnya nih sebelah sini nih, tuh di bagian kanan sama kirinya. Jadi dipegangnya kalau digenggam gini makin keset, makin enak. Ditambah sama kulit-kulitannya ini jadi kayak feelsnya dipegangnya tuh kayak mewah gitu. Casingnya ini casing style case ya. Kita lihat kerapihannya sebelah atas, oke, rapi jali. Tombol-tombol clicky aman semua. Ini lubang speaker micro USB, micro Type C. Terus ini ada hidung babinya ternyata. Bagian frame kameranya ala-ala kayak iPhone gitu ya. Ada gap yang lumayan. Dan dia bibirnya lumayan ada sih. Jadi kalau misalkan kalian pun diganti tempered glass harusnya masih tetap aman. Tuh, gini aja nggak kena layar. Terus bagian kameranya kalau telentang gini juga aman. Oh, keset banget, nggak bisa digeser-geser.
kayak dari tadi handphone lain ya. Karena dia juga emang ngasih kulitnya sini sampai ke bagian frame kamera sih. Jadi nggak cuma di bagian sektor back covernya doang. Biasanya kan kayak gitu, bagian frame kamera yang nggak dibiarin plastik kayak gitu aja, tapi ini nggak dilapisin juga sama kulit-kulitannya ini. Tulisan begitu juga sih. Tuh ya. Oke, 55.000 kena style case. Ini nggak bulky sama sekali, jempol sama jari tengah bisa ketemu dengan baik. Sekarang kita lanjut ke casing harga 50.000 aja, jadi yang satu lembar aja buat jajan ini guys. Oke, lanjut. Ya, ini dia kumpulan casing yang gue beli seharga 50.000. Ada 3 casing dan salah satunya yang ini yang kalian demen juga. Kalau tadi kan harganya 65.000 ya, ini harganya gocap doang. Apa bedanya? Ya kita bahas aja nanti satu persatu. Oke, dibuka dulu. Ya, kita bahas dua dulu. Yang pertama ini, yang satu dia ada tekstur wood gitu kayak kayu, tapi ini aslinya bukan, cuma kayak print-printan biasa. Dan yang satu lagi ini kanvas gitu ya. Nah, ini tadi gue bilang, ini keduanya pakai casing yang modelan sama gitu ya. Vendornya juga sama kayak buat casing yang bisa di custom sedemikian rupa, tapi finishing belakangnya tuh ya kalian lihat, kelihatan lah ini back covernya dua-duanya dilapisin, sedangkan untuk yang frame kameranya enggak. Makanya casing yang tadi harganya lebih mahal, 55.000 ya. Kalau yang ini kan gocap doang, jadi beda goceng di bagian sini buat nempelin finishing kayak di back covernya di bagian frame kamera, ternyata makan costnya 5.000 ya guys. Ini casingnya kita timbang dulu. Yang kayu ini brandingannya Aioria, sama sih yang ini juga Aioria juga, cuma beda finishing aja. Ini yang tekstur kayu 27 gram, oke, style case kenanya. Yang ini 27 gram juga, sama aja. Kita cobain yang kayu dulu ya, kalau dipasang ke handphone ya. Ya, seperti ini looksnya guys. Oh, ini masih oke. Gue suka ngelihat two-tone-nya, soalnya ininya abu-abu, ketemu warna hitam. Sini juga hitam. Warna asli handphonenya hilang semua ya. Kita lihat detailnya bagian atas, oke, rapi jali. Bagian kanan tombolnya kliki, ada hidung babi. Port-portnya bagian bawah juga rapi jali. Sebelah kiri nggak ada apa-apa. Karot tengkorak, oke, aman, nggak kena layar. Lumayan tinggi, ini bibir lebihannya. Oke. Terus kalau telentang kayak aman juga. Ya ini tuh licin kan, kalau yang ini beda banget sama yang tadi tuh, yang kulitan. Dari belakang seperti ini, dari depan ya seperti ini. Style case ya guys. Jadi hati-hati aja kalau handphonenya jatuh dari genggaman atau dari pangkuan. Oke, sekarang kita cobain yang kanvasnya yang black on black semuanya nih. Ya seperti ini, black on black. Kalau yang tadi tuh gray on black kali ya. Kalau soal ditanya dipegangnya enak kayak mana bang, gue sih lebih seneng yang ini, yang kanvas. Lebih rigid gitu dipegangnya di palm tangan kita sini, karena dia kan tekstur ya, bukan cuma motif doang. Untuk detailnya dia sama persis lah ya, udah nggak usah gue detailin lagi. Yang pasti looksnya seperti ini ya, dari belakang terus ke dari depan ya sama juga aja. Kita lanjut ke yang tadi, yang anti cracknya, ada ringnya juga ya. Oke, ini dia yang tadi harganya gocap. Ini gue baru pertama kali ngeliat juga, tutupannya dia bukan digeser guys, tapi di ngimplek begini. Diputer begini tuh. Terus bagian dalamnya juga dia keren loh. Tuh, baru kali ini kan ngeliat yang modelan begini. Plastik juga sih, bukan karet-karet gitu, cuma nggak tajam gitu untuk pinggirannya. Jadi masih aman buat back cover handphone kita. Kanan kiri atas bawah dia soft case, tengahnya hard case pastinya. Kita pasang ke handphone kita. Ntar dulu, belum. Kita timbang dulu beratnya. Wow, serius 65 gram sendiri. Berat juga. Anjir, iya, 6566 lah guys. Lumayan nih. Kita pasang ke handphone ya. Nah, seperti ini. Wah, bulky pisan. Oi, nggak ketemu tuh dari jempol sama jari tengah gua. Iya, jadi buset, 227 gram. Cuma ini secara pelindungan sih oke banget ini. Ini casing kenanya protective case parah. Lihat dulu kerapiannya. Bagian atas oke, rapi jali. Nih tombolnya kliki oke. Terus bawahnya juga ada hidung babi. Untuk port-portnya juga nice, rapi jali. Sebelah kiri nggak ada apa-apa. Nah, yang ini bagian kickstandnya bisa kalian puter. Tuh. Jadi mau modelan begini, salah. Nah gini,
Bisa buat nonton film, atau kalau vertikal kayak nggak bisa dah, terlalu landai nggak sih? Iya nggak bisa guys. Masa begini? Kagak enak. Kalau gue sih nggak enak ya ngeliatnya. Tapi ya bisa-bisa aja sih dimain-mainin gitu. Terus ya udah enaknya ini kameranya ketutupan. Jadi kalau mau main game sama kayak yang tadi ya. Tuh nggak kena sama jari tangan kiri kita. Tapi bukanya aja agak aneh begini. Jadi kalau mau moto jepret-jepret tuh begini ya guys. Misalkan gitu, foto nih, mau foto, tapi ininya loh. Mekanismenya unik juga, tapi mungkin tidak semua orang suka. Dan ini juga, tadi gue lihat di belakang sih nggak nembus ya, jadi nggak, gue kirain baut gitu loh. Ada baut, sini baut, murnya dikencengin dari dalam, tapi nggak ada. Nih ya, bagian puter-puternya, berarti harusnya di sini. Set, tuh nggak ada guys. Takutnya ini kalau misalkan patah, mau masangnya lagi agak bingung. Soalnya ini bener-bener kayak cuma plastik doang, bukan kunci L yang bisa kita kencengin lagi, enggak. Cuma bentuknya aja seperti itu. Oke ya, sip. Yang nice menurut gue ini sih ketimbang yang tadi. Yang tadi mendingan 55.000, tapi kan itu menurut gue pribadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke casing berikutnya, dikurangin goceng lagi. Oke, selanjutnya casing 45.000 adalah favorit kita semua. Yoe tau, casing anjay. Oke, seperti ini casingnya. Guys, ada yang beda nggak dari tadi kita udah bahas nih? Kelihatan nggak ada bedanya sendiri dia nih? Casingnya yang bener-bener anjay ya emang. Autofocus Ultimate Experience, anjay. Nih, yang bedanya tuh, lihat di bagian frame kameranya, dia tidak ngebentuk si 3 roda. Jadi yang bagian flashnya nggak ditambahin frame lagi loh. Jadi yang framenya dia bener-bener cuma bagian kameranya aja. Seniat itu desainnya kan. Bagian dalamnya sih sama-sama aja. Dan ini juga looksnya masih oke-oke aja. Kita lihat timbangnya berapa. Beratnya cuma 34 gram aja. Langsung aja kita pasangin ke handphonenya. Ya, looksnya seperti ini. Seperti casing anjay apa adanya. Nice. Dan dipegangnya ternyata masih mirip-mirip sama kayak si handphone ini sendiri, Poco F6. Kenapa? Lihat deh, tuh bagian belakangnya tuh dia nge-edge gitu, ngelengkung, ngikutin kayak bodi belakang aslinya si Poco F6. Ini dipegangnya enak loh, 45.000 nih worth it parah. Bibir bagian depannya juga tebelnya nice, jadi kalau ditaruh tengkurap aman, kelentang juga aman. Tuh kayak yang tadi gue bilang, dia ngebentuk frame-nya di sebelah sini aja tuh, sedangkan yang flashnya dia dibiarkan sendirian. Wih, ini bangga banget nih kalau pakai ini nih. Autofocus Ultimate Experience, anjay gurinjay, ahai. Rapi sih pasti nih mah tuh 45.000, lihat tuh kayak gini kualitasnya. Penjualnya juga nggak rugi apa ya jual 45.000, kan di tokonya ada itu ngambil fee-nya gede banget kan sekarang. Gokil juga nih. Aman. Kamera kalau taruh telantang begini juga, tengkorup juga aman. Ya, looks belakangnya seperti ini sekali lagi. Terus looks depannya seperti ini. Tuh bibir lebihannya lumayan tebel juga, tapi dia nggak bulky tuh, masih bisa ketemu jempol sama jari tengah gue. Lanjut sekarang dikurangin goceng, lanjut ke harga 40.000. Oke, casing 40.000-nya ada 2 yang gue jajanin. Kita buka dulu. Ya, seperti ini casingnya, 2 tipe dan 2 brand yang berbeda. Ini yang hitamnya ada kayak bantal-bantal dan ini bertekstur, dipegangnya kayak delep ke dalam gitu. Sedangkan yang satu lagi, ini dia tuh sebenarnya kayak soft case semua. Cuma di bagian kameranya ini, dia ada perlindungan tambahan guys. Nanti ya gue detailin. Sementara kita cobain yang hitam ini dulu. Harganya 40.000 ya. Di baliknya dia ada kayak beludrunya. Jadi aman buat back cover teman-teman. Biar nggak jamuran kali ya. Bukan jamuran sih, tapi lebih ke biar nggak lecet gitu kalau ada debu-debu dalamnya. Terus ada tulisannya drop protection gitu. Wih, ada tambahan kayak ada udara tambahan ya di setiap sudut-sudutnya. Kayak begitu. Kita coba pasang ke handphonenya. Oke, looksnya seperti ini. Ya, tapi gue lupa nimbang tadi beratnya berapa. Lepas dulu dah. 39 gram, hampir 40 gram ya. Langsung aja kita pasang lagi. Ya, kayak gini guys. Lumayan agak tambah bulky sih. Cuma berasa solid, proteksinya kepegangnya mantep gitu loh. Jempol sama jari tengah masih tetap bisa ketemu. Bibir lebihannya dia lumayan tebel.
Tuh, jadi kalau teman-teman nanti ganti tempered glass pun gue rasa aman-aman aja kalau ditaruh tengkurap dengan casing ini. Ya, aman, tengkurap, telentang pun sama aman juga. Tuh, lihat tambahan proteksinya. 3 roda gitu dan ada bibir tambahannya, nice ya. Kerapihan lubang-lubangnya bagian atas, oke, rapi jali. Tombolnya juga kliki, aman. Ada grip tambahan ternyata. Tuh, jadi biar makin keset dipegangnya. Oke, terus bagian bawah port-portnya juga aman dan di sini juga ada grip-grip tambahan juga. Nice. Looks dari depannya seperti ini. Kalau ditimbang sama handphonenya 223 gram. Nih, kita sambung, kita lanjut dengan casing yang ini. Ini warnanya smoke. Ada warna lainnya lagi, nanti teman-teman silakan pilih aja sesuai selera di lapaknya. Semuanya pokoknya linknya di deskripsi lah ya. Ini sebelum gue pasang, gue kasih tahu dulu tuh, kelihatan ya? Di bagian frame kameranya atas bawahnya tuh ada perlindungan proteksi lagi. Sedangkan untuk yang flashnya dia nggak ada, bolong gini aja. Nah, tapi ini kalau nantinya udah lecet sih biasanya teman-teman bisa lepas kok ini. Dengan apa, tinggal didorong aja dari dalam tuh. Kelihatan kan? Tuh bisa dilepas. Nah, sementara kalau misalkan belum lecet-lecet kena apa namanya debu-debu intan ya biarin pakai aja sih kalau saran gue ya. Oke, kita coba pasang ke handphonenya. Ya, looksnya seperti ini. Hijaunya jadi hijau ya agak butek sih kalau gue ngeliatnya ya. Pasti yang ditanya sama teman-teman ini mempengaruhi hasil kamera atau tidak. Nah, jawabannya dari yang pengalaman gue pernah pakai casing model kayak gini mempengaruhi guys. Biasanya kalau foto malam yang kena cahaya itu biasanya suka ngebias. Jadi walaupun di lap-lap tetap akan ngebias. Jadi emang sebaiknya sih saran dari gua kalau nggak mikirin banget soal proteksi dari awal beli ini langsung dilepas aja, didorong dari dalam, lemnya bisa langsung lepas. Nah, casingnya sendiri kan tadi gue bilang nih soft case semua ya. Tapi di bagian ininya yang segitiga ini tuh hard case. Nih, yang ininya nih yang warna bedanya sendiri tuh yang kayak glossy gitu. Tujuannya biar kalau misalnya ditaruh tengkurap kayak telentang begini nggak langsung kena frame kameranya gitu, jadi aman. Terus untuk bagian depannya frame-nya juga maksudnya bibir tambahannya dia agak ada lumayan, jadi kalau kalian ganti tempered glass ini gue yakin aman, masih aman banget. Logo Poco sama tulisan kameranya juga masih bisa terbaca dengan baik tuh ya. Kita lihat kerapihannya, bagian atas rapi jali. Tombolnya, tombol powernya agak susah diklik, tapi masih oke lah. Terus ini ada hidung babi, bagian bawahnya aman, dan sebelah kiri polosan aja nggak ada apa-apa. Terus bagian depannya kayak gini. Kayak gue lupa nimbangnya beratnya berapa kalau yang ini nih. Harusnya lebih enteng sih, rasa-rasanya. Tuh, bener kan? 27 gram aja. Udah selesai casing 40.000. Sekarang kita ke casing yang paling terakhir, yang harga paling murah di episode tim casing Poco F6 kali ini, yaitu harganya Rp30.000. Oke, ini dia dua casing terakhir ya. Satu tipe seharga 30.000, cuma beda warna aja yang pas gua ambil. Ya, casingnya seperti ini. Bagian luarnya atau semuanya ini adalah soft case. Bagian luarnya polosan aja, licin-licin ala-ala baby skin. Tapi bagian dalamnya kita tetap dapat soft touch gitu. Jadi kayak ada ya bludru tambahan gitulah. Biar handphone itu tidak lecet. Jadi 30.000 nggak asal 30.000. Ini masih nice banget. Secara finishingnya juga terlihat rapi sekilas. Dan kita timbang. Harusnya ini sama aja sih beratnya ya. 28 gram untuk yang biru, yang hitamnya sama 28 gram juga. Konsisten. Oke, kenapa gua ngambil biru dong? Karena ya padahal gua ini ada apa handphone warna hijau. Kok nggak salah ada warna hijaunya juga. Oke, langsung aja kita pakein. Ya, seperti ini looks-nya. Feels Poco F6-nya hilang, tapi entah kenapa ini dipegangnya kayak asik aja gitu loh. Mungkin karena ada apa ya? Ini potong-potongannya segini nih. Enak ya jadinya ya. Ada bagian cutting edge-nya gitu loh yang bikin di tangan kita enak-enak aja gitu guys dipegangnya. Beneran deh, 30.000 ini asik ternyata. Ya, kita lihat dulu kerapihannya, lubang-lubangnya. Oke, rapi jali, tombol, power, volume, oke, nice, kliki semua enak. Terus ini ada hidung babi juga sebelah sininya, bagian port nyaman, speakernya dia bolong-bolong banyak, dan di sebelah kirinya polosan aja. Oke, looks-nya dari belakang seperti ini. Bentuk Poco F6-nya benar-benar hilang ya, dan dari depan seperti ini. Oke, warna biru jadi bener-bener biru dongker semuanya, dan ya ini gua nggak begitu suka sih ternyata. Nih,
Frame-nya mirip-mirip kayak iPhone jadinya. Sama ini, wow ternyata gampang langsung nyeplak sidik jari ya. Kalau tangannya berminyak dikit tuh guys. Tapi ditaruh tengkurap aman sih. Ini tebel dia bibir lebihannya, nggak apa-apa. Nice. Taruh telentang juga kayak aman. Oke, kita lanjut yang terakhir yang warna hitamnya kita coba pasangin. Nah, bagus sih hitamnya. Suka gue matte-matte begini. Tapi ya sama sih tuh. Kalau tangan teman-teman berminyak, kayaknya bakal kelihatan ngecap-ngecap gini sih. Ya tinggal dilap aja lah nantinya gitu ya. Tapi ini malah tambah banyak. Looksnya seperti ini ya. Untuk yang casing paling murah di episode kali ini 30.000. Kiri kanan atas bawah sama aja kayak yang biru tadi. Dan ya wis, udah selesai video tim casingnya. Kayak biasa kayaknya gue ada 2 atau 3 favorit gue sih di episode kali ini untuk Poco F6. Jadi ya langsung aja lanjut kita dari kamera yang di depan. Oke, tim casing untuk Poco F6 yang menjadi favorit gue kali ini ada 3 casingnya guys. Yang pertama adalah yang Dux Duchess. Ini yang harganya 79.000 atau kita bulatin aja 80.000 ya. Karena kebetulan emang Poco gue warnanya hijau, jadi Dux Duchess ini kan punya motif gitu ya di bagian belakangnya, yang mana tuh kalau kena cahaya bikin bagus gitu. Tapi feelsnya ini dipegangnya juga apa ya, jadi kotak banget sih. Feels megangnya tuh nggak jadi kayak Poco F6 yang bagian belakangnya kan sebenarnya dia ada agak kayak melengkung gitu ya. Tapi ya ini masih safety lah. Dux Duchess yang sepengalaman gua tahu juga banyak dari teman-teman tuh yang suka atau yang senang sama casingnya, walaupun di beberapa video sebelumnya gue belum pernah rekomendasiin. Nah kali ini gue rekomendasiin, gue beli juga dan ternyata emang enak dipegangnya, tidak licin. Tapi ya feels Poco F6-nya menghilang gitu aja sih guys. Untuk proteksi ya lumayan lah, tombol-tombolnya juga aman serta ada hidung babinya yang tadi udah dijelasin. Oke? Dan berikutnya yang gue senang lagi adalah harganya 80.000. Emang agak mahal sih. Tapi enggak lah, masih kembali lah 100.000 ya. Nih, yang modelan ala-ala ada MagSafe-nya. Tapi perlu diingat karena handphonenya tidak ada wireless charger, jadi MagSafe-nya ini tuh paling kayak cuma teman-teman kalau misalkan suka ngelihat ada dompet kartu yang bisa ditempel di belakang yang aslinya tuh untuk aksesorisnya iPhone, itu bisa dipakai di sini. Atau teman-teman ada tambahan ring tuh, ring bagian belakang yang buat naruh jari ataupun bisa jadi standing case, itu juga bisa ditaruh. Atau di mobil teman-teman misalkan ada magnet-magnet MagSafe gitu ya, ini bisa dipakai juga buat jadi standing si handphonenya ya. Jadi kalau untuk ngecas sih nggak bisa. Dan untuk magnetnya ini lumayan. Ini gue pakai magnet casan wirelessnya mereknya si Ecmic aja tuh, dia kuat kok nempelnya, bagus guys. 80.000 worth it kok ini, lumayan ya. Dan yang terakhir pastinya buat teman-teman yang tidak mau beli casing sampai 50.000 lebih, yang pasti bagus adalah nih anjay casing autofocus ultimate experience. Looksnya masih bagus dan di bagian belakangnya dipegang feelsnya itu masih mirip-mirip kayak handphone yang nggak pakai casing, karena di bagian belakangnya dia agak melengkung gitu, jadi di palm tangan kita tuh enak banget. Dan detailnya untuk casing seharga 45.000 ini nggak norak, nggak kayak casing-casing yang tadi udah kita bahas mirip-mirip kayak iPhone gitu, malah kotak belakang gitu ya, mirip kayak iPhone, mirip kayak iTel atau bahkan mirip kayak Infinix. Tapi kalau ini aman sih kalau menurut gue, bagus nih, worth it 45.000. Dah, paling segini aja video tim casing kita kali ini. Semoga bisa ngebantu buat temen-temen yang mungkin mau ganti casing yang sekarang udah beli di Poco F6-nya, atau yang mungkin baru beli handphonenya belum beli casing sama sekali, masih pakai casing bawaan. Semoga bisa ngebantu. Videonya monggo di-share biar makin banyak orang yang tahu. Dan segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.